Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-Junaid, sa'altu sariyan as-Saqati hal yajidul muhibbu alamal bala, qala la. Qultu wa in duriba bis-sayf, qala na'am, wa in duriba bis-sayfi 70 darbatan ala darbatin. Wa qala ba'duhum ahbabtu kulla shay'in yuhibbuh hatta law ahabba an-nar ahbabtu dukhulan nar. Wa qala Bishr ibn al-Harth marartu birajulin wa qad duriba alfa sawtin fi syarqiyyati Baghdad wa lam yatakallam thumma humila ila al-habs fatabi'tuhu faqultu lahu lima duribta faqala li anni ashik faqultu lahu wa lima sakatta qala li anna ma'shuki kana bihidai yanzuru ilayya faqultu falau nazarta ila ma'shukil akbar qala faz'ika za'katan kharra mayyita. Wa qala Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullahu ta'ala, idza nazara ahlul jannati ila Allah ta'ala dhahabat uyunuhum bi qulubihim mithla lazzatin nazari ila Allah ta'ala thamana mi'ati sanah la tarji'u ilaihim fama zannuka bi qulubin waqa'at baina jamalihi wa jalalihi idza lahazat jalalahu habat wa idza lahazat jamalahu tahat ila akhir. Arti daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, saya bertanya kepada Sari As-Saqati, guru beliau, adakah orang yang mencintai itu merasakan pedihnya bala? Adakah orang yang mencintai Allah Ta'ala, adakah orang yang mencintai Allah itu merasakan pedihnya bala? Ia menjawab, tidak. Saya bertanya lagi, sekalipun dipukul dengan pedang? Ia menjawab, iya, sekalipun dipukul dengan pedang 70 kali pukulan demi pukulan. Sebagian mereka berkata, saya mencintai, maksudnya mencintai Allah. Saya mencintai Allah tiap-tiap sesuatu yang dicintainya. Saya mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Saya mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sehingga jikalau ia Allah mencintai neraka, niscaya saya juga senang masuk neraka. Ini keadaan orang-orang yang cintanya kepada Allah itu sampai kepada tingkatan yang luar biasa. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ridha itu adalah merupakan salah satu di antara buahnya cinta. Ridha, tentram hati, itu merupakan buahnya cinta dan ukurannya cinta. Seapa kita ridha tergantung seapa kita cinta. Apabila kita cinta kepada seseorang dengan cinta yang luar biasa, maka perbuatan-perbuatan orang itu pun kita ridha dengan ridha yang luar biasa. Jadi kesimpulan daripada ridha ini
adalah terbagi kepada dua. Ada ridha yang tinggi, ada ridha yang rendah, dan tidak ada lagi selain daripada dua itu. Ridha yang tinggi itu orang yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan senang hati, dan sedikit pun tidak ada merasa sakit jika yang diberikan Allah itu kepadanya sesuatu yang sebenarnya sakit. Nah, ini cinta yang membuahkan ridha, yang ridhanya itu tingkatan yang tinggi. Apapun yang diberikan Allah, baik itu berupa musibah, baik itu berupa penyakit, maka dia tidak akan merasakan sakitnya itu, karena keridhaannya kepada Allah itu adalah keridhaan yang sangat tinggi. Seperti kisah-kisah yang disebut, ada orang perempuan yang lepas kukunya, yang tercabut kukunya, padahal itu sesuatu yang sangat sakit, tercabut kuku, tetapi dia tidak merasakan sakit, bahkan tertawa, karena dia memandang bahwa itu adalah merupakan keputusan, merupakan perbuatan dari orang yang sangat dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu contoh orang yang ridhanya kepada Allah itu ridha yang sangat tinggi, dan kita tidak wajib untuk menempati kedudukan itu. Namun itu hanya suatu fadilat, suatu keutamaan bagi seseorang. Nah, kita ditimpa musibah, kita kada sakit hati, bahkan senang, karena ini perbuatan kekasihku. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Yang kedudukan ini kita tidak diwajibkan menempatinya, tetapi itu satu keutamaan. Nah, yang kedua adalah keridhaan yang rendah. Nah, ini yang wajib ditempati oleh setiap orang yang beriman. Keridhaan yang rendah ini adalah merasa sakit dengan adanya hal-hal yang menyakitkan. Dia merasa sakit, tetapi hatinya sedikit pun tidak ada bergoyang, hatinya sedikit pun tidak ada bergulak, hatinya sedikit pun tidak ada menyalahkan siapapun. Hatinya ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah itu. Nah, ini ridha yang rendah, dan ini yang wajib ditempati oleh, kedudukan yang wajib ditempati oleh setiap orang yang beriman. Misalnya kita kena musibah, terjejak paku, sakit tapi sakit kita itu kada sampai kepada membenci apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, kita bisa menerima itu. Nah, kita bisa menerima sakit, tapi kita meyakini bahwa ini perbuatan Allah, pasti ada baiknya. Nah, itu ridha juga, tapi ridha yang di bawah. Ini yang wajib, mau kada mau setiap orang beriman demikian. Ditimpa Allah hal-hal yang kada nyaman, baik musibah pada harta, baik musibah pada diri, baik musibah pada keluarga. Nah, sakit kita, sakit. Tapi sakit kita itu tetap kada merubah bahwa ini ada kebaikan yang diberikan Allah. Nah, bahwa ini adalah satu kebaikan yang diberikan Allah, yang kita mungkin belum tahu apa kebaikannya, dan kada ada sedikit pun menyalahkan, meniwas kepada orang lain. Ini yang wajib kita jalani, mau kada mau. Bila kita kada demikian, kita kada termasuk orang yang ridha dengan ketetapan Allah. Allah sudah menjelaskan, siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, carilah Tuhan selain aku. Siapa tidak ridha dengan keputusanku, ujar Tuhan dalam hadis kursi, nah, cari Tuhan selain aku. Nah,
Ada riwayat lain lagi, siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, keluarlah dari bumiku. Mana lagi keluar pada bumi? Nah, keridhaan apa yang dimaksud itu? Bahwa kita menerima sesuatu yang diberikan Allah. Andai kata itu sakit, kita merasa sakit, tetapi kita tetap yakin bahwa ini ada kebaikan, bahwa ini adalah ada hikmah untuk kita yang diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kita tidak ada menyalahkan siapapun di dalam hati kita dalam hal yang demikian itu. Nah, ini ridha ngarannya. Jadi jangan sampai ada dalam hati kita menerima hal-hal yang kada nyaman lalu kita menyalahkan siapakah? Jangan ada, karena itu sudah tanda kita kada ridha. Ada terjadi sesuatu yang kada nyaman dalam hati ini, apalagi diucapkan makin berat lagi dalam hati aja. Ini gara-gara ini tupang datang, habis timbulan macam-macam masalah dalam hati ini. Dakanya kada dan itu damai aja di sini. Nah, ini berarti dalam hatinya sudah tidak ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Andai kata itu sakit, kita merasa sakit itu boleh. Memang sakit. Lalu kita merasa sakit boleh, tetapi kita mesti meyakini bahwa ini keputusan Allah pasti mengandung kebaikan untuk diriku. Dan tidak ada seseorang jiwa pun yang bersalah dalam hal ini. Itu dalam hati demikian. Nah, itu sekurang-kurang kita ridha. Sekurang-kurang kita ridha. Dan ini sangat berlaku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sangat berlaku dalam sehari-hari, baik di rumah, baik di pergaulan di pasar, umpamanya orang pasar, baik pergaulan di kantor, orang kantor, baik pergaulan di masyarakat. Ini sangat berlaku. Nah, tentang ridha kadanya kita dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalahnya ini masalah yang sudah terjadi, yang kada bisa kembali lagi. Orang sudah luka, dicambang, lading kada ditutupi, bisa jejak aku. Nah, menyalahkan orang. Kita menyalahkan orang itu kada menyelesaikan lukanya. Apa jadi luka, tetap aja luka itu. Nah, jadi kita jangan lagi menyalahkan orang itu. Nah, kita terima ini sakit, ya sakit, kita rasakan sakit, menangis kada jadi masalah. Menangis kada jadi masalah. Nabi pun pernah menangis anak beliau wafat. Tetapi ujar Nabi, hati kami dan mulut kami tidak menuturkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Karena Nabi kita anak sidin halus. Lalu Nabi kita menghadapinya sakaratul maut, anak Nabi itu meninggal. Lalu Nabi kita titikan banyu mata. Nabi kita menangis. Ada sahabat bertanya, "Ma hadzal buka ya Rasulullah?" Kenapa pian menangis? Ujar Nabi, mata itu boleh menangis, tetapi hati dan lisan tetap menuturkan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ayo, karena musibah menangis kada apa-apa, asal jangan merabit-rabit baju, jangan berhentak-hentak. Nah, itu kada boleh. Meninjak lawang, misalnya menghambat sesapu, menimbai piring, nah itu kada boleh itu. Menangis suaranya bebenyuan, banyu mata kada jadi soal. Tetapi yang penting hati dan ucapan tetap di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, itu kada mengeluarkan dari ridha. Amun nang kita kana bala tertawa, itu orang nang sudah luar biasa cinta kepada Allah. Nah, orang yang karena musibah tertawa kada merasa sakit, itu sesuatu nang makam nang tinggi, dan Allah pun kada mewajibkan kita ke sana. Cuma hanya satu kelebihan, satu keutamaan bagi seseorang. Bishr bin Al-Haris berkata, saya melewati seorang laki-laki
yang mana ia dicambuk 1000 kali cambukan di bagian timur kota Baghdad, dan ia tidak berbicara. Nah, dicambuk tuh kada berbicara, kuciak-kuciak kada ada, beradu-aduh kada ada, diam. Kemudian ia dibawa ke penjara, dipukul 1000 kali pukul, dibawa ke penjara. Maka saya mengikutinya, ujar Haris nih, ujar Bishr bin Haris. Nah, saya mengikutinya. Lalu saya bertanya kepadanya, mengapa kamu dicambuk? Kenapa kamu dicambuk orang? Maka ia menjawab, karena saya bersangatan cinta. Cinta lawan siapa? Cinta dengan seseorang. Yang dicintai ini seseorang laki-laki. Yang laki-laki itu orang dalam istana raja. Lalu si Inyan ini kayaknya datang kamu ke istana, nah, mencari kekasihnya tuh sama pada laki-laki, Ini bersangatan mencintai ada laki-laki dalam istana itu. Setiap hari datang kamu ke istana mencari laki-laki yang dicintainya tuh. Akhirnya raja marah, dipukul oleh raja karena dianggap mengganggu orang dalam istana itu. Nah, dicambuk 1000 kali, dibawa pulang ke penjara, kada berbunyi, kada bersuara, apalagi bakuciak kada ada. Lalu saya bertanya lagi kepada si laki-laki itu, mengapa kamu diam? Kenapa kamu diam? Ikam dipukul tadi kada memberontak, ikam dipukul tadi kada kuciak-kuciak, diam dipukul. Ia menjawab, karena sesungguhnya orang yang aku cintai ada di depanku dan ia memandang kepadaku. Karena orang yang dicintainya, laki-laki yang dalam istana itu ada di depannya dan melihat kepadanya. Nah, ini cintanya luar biasa sehingga pukulan pun kada terasa baginya karena berhadapan dengan orang yang dicintainya itu. Maka saya mengatakan kepadanya, ujar Bishr, maka jikalau kamu memandang kepada zat yang dicintai yang maha besar, jika ikam tuh cinta lawan Allah nang macam itu, cintanya luar biasa. Jika ikam tuh macam itu, cintanya lawan Allah, sehingga apa nang diberi Allah nang sakit kada ada mengeluh, kada ada merasa sakit macam tadi. Bishr meneruskan ceritanya, maka laki-laki tadi menjerit dengan jeritan yang keras, lalu ia jatuh tersungkur dalam keadaan sudah meninggal dunia, sudah mati. Nah, jadi ini contoh bahwa cinta yang membuahkan ridha itu menghilangkan sakit, walaupun imbasnya mati. Daripada sakitnya dipukul 1000 kali pukulan tuh, tapi nya kadang merasa sakit, akhirnya mati. Nah, sama lah kayak unta. Unta itu ada nyanyian khusus. Unta itu ada nyanyian khusus, nang bila dinyanyiakan si unta itu dengan lagu itu, unta itu bisa menjalani jalan nang seminggu 3 hari sampai. Nang menyanyiakan itu ngarannya al-hadi. Nah, istilah bahasa Arabnya hadi, orang nang tukang nyanyiakan unta. Nah, ini ada kelainan unta daripada binatang-binatang lain. Salah satunya unta ini ada yang ketujuh lagu-lagu khusus. Non bilanya dilaguakan itu perjalanan musiknya seminggu 3 hari bisa sampai. Beban beratnya nang kayak apa ditanggungnya jadi ringan. Jadi suatu hari pernah unta ini berangkat di satu perjalanan. Nang mungkin sampai ke situ seminggunya sampai. Cuma orang ini hendak lakas supaya barang ini cepat sampai ke sana. Karena unta tuh membawa barang-barang macam-macam bawaan dari negeri yang jauh unta.
Orangnya hendak lakas sampai barangnya ke tempat tujuan. Musiknya seminggu hanya sampai ke situ. Cuma orangnya ini hendak lakas. Jadi nak ampun barang ini mencari tukang nyanyiakan di Siwa. Ada kan yang bisa menyanyiakan unta kampung sini ada di Kiau. Nah, itu menyanyiakan unta kunina supaya cepat sampai. Ujarna tukang nyanyiakan ayuha. Nah, begitu dibuati barang, dinyanyiakan. Unta buka saling lajuan. Jalan nang seminggu 2 hari sampai. Tapi begitu sampai mati semuaan untanya. Semuaan matian alabahan. Jadi artinya keasikan dengan sesuatu itu bisa menghilangkan nang berat, bisa menghilangkan nang susah, bisa menghilangkan nang kada nyaman. Nah, kayak laki-laki tadi dicambuk 1000 kali, ini kada ada baaduh, kada ada bapak. Karena orang yang dicintai itu ada memandang, ada melihatnya di hadapannya. Untung dicambuk mati juga. Nah, ini satu bukti bahwa ridha kepada Allah itu bisa membuat sesuatu yang sakit menjadi nyaman. Nah, namun tadi Allah kada mewajibkan kita ke sana. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, apabila penduduk surga memandang kepada Allah Ta'ala, niscaya hilanglah mata mereka di dalam hati mereka dari kelezatan memandang kepada Allah Ta'ala selama 800 tahun, tidak kembali kepada mereka. Artinya orang-orang surga itu begitu mereka memandang kepada Allah, maka kelezatan memandang Allah itu 800 tahun menghilangkan kelezatan-kelezatan yang lainnya. Maka apakah sangkaanmu, maka apakah pendapatmu dengan hati yang telah jatuh antara keilukan dan keagungannya Allah? Apabila ia memperhatikan keagungannya Allah, niscaya hati itu takut. Dan apabila ia memperhatikan keilukannya Allah, niscaya hati itu bingung. Keagungan, keilukan itu salah satu di antara sifat Allah. Apabila kita melihat keagungan Allah, asal hati kita ini baik, asal hati kita ini kada rusak, bila kita melihat keagungan Allah itu pasti takut. Arti melihat tuh misalnya berpikirkah kita atau mendengar apakah tentang keagungan Allah, asal hati kita baik aja masih pasti takutan lawan Allah. Apa keagungan Tuhan itu contohnya? Seperti Tuhan itu Al-Qahar, Tuhan itu maha mengalahkan. Siapa aja kalah lawan Tuhan. Jangankan kita seekor manusia, seduniaan orang tetap kalah. Nah, ini Tuhan itu kan ada namanya Al-Qahar, mengalahkan. Jadi sedikit pun kita kada ada daya, kada ada kemampuan, kekuatan untuk menentang Allah itu kada kawa. Karena Allah itu Al-Qahar. Contohnya lagi tentang keagungan Allah, Allah itu Al-Jabbar, Allah itu maha memaksa. Allah maha memaksa. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa bergerak tanpa ada kehendak Allah. Nah, Tuhan itu Al-Jabbar, maha memaksa. Baik kafir, baik iman, baik maksiat, baik taat, kada kawa bergerak kalau Tuhan kada menghendaki. Tapi kalau Tuhan menghendaki, apapun kada kawa diurus. Kada kawa diurus. Siapapun yang mau urusakan kada kawa. Karena Allah tuh punya nama Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dicintai oleh Allah. Banyak keinginan-keinginan Nabi yang Allah tidak memperdulikan. Nabi itu ingin si pulang itu beriman kepada Allah.
Nabi itu ingin si fulan ini beriman kepada Allah. Nabi ingin kelompok ini beriman kepada Allah. Allah kada menerima. Nah, Allah tuh maha memaksa kehendaknya. Kalau Allah berkehendak kada kawa diurus, kada kawa didoa-doai, kada kawa. Karena Allah tuh Al-Jabbar, maha memaksakan. Nah, itu sifat keagungan. Nah, kalau hati kita ini baik, hati kita ini masih kada sakit parah, begitu kita mendengar sifat keagungan-keagungan ini, hati itu pasti akan takut kepada Allah. Takut. Allah maha berkuasa. Kuasa Allah itu kuasa penuh. Kuasa penuh Allah. Namun kita kada takutan mendengar sifat-sifat keagungan itu, berarti hati kita ada suatu penyakit yang mencegah. Apabila ia memperhatikan keagungan Allah, niscaya hati itu takut. Dan apabila itu memperhatikan keelokannya, niscaya ia bingung. Kalau kita melihat mendengar keelokan Allah, kita bingung juga. Begitu eloknya Allah itu. Sifat-sifat keelokan itu kayak apa? Kayak Allah tuh Sattar, Allah maha menutupi aib hambanya. Itu keelokan Tuhan. Nah, apalagi ya Ghaffar, Allah itu maha pengampun. Maha pengampun. Orang selama 60 tahun hidup, mulai balik sampainya mati 60 tahun. 60 tahun itu kada pernah taat kepada Allah. Kada pernah taat, selalu maksiat, menentang kepada Allah. Nah, tinggal lagi beberapa saat inya habis umur, tobat inya kembali kepada Allah, diterima oleh Allah dan dihapuskan seluruh dosa-dosa yang selama hidupnya itu. Nah, itu keelokan Allah. Kalau kita macam itu bingung kita melihat. Ada orang yang kafir yang menentang kepada Allah, diberinya rezeki yang banyak, disihatakannya awaknya, diberinya kebahagiaan. Apakah hendak orang itu kabul? Pada orang ini sebenarnya adalah musuh Allah. Nah, itu keelokan Allah. Kalau kita memandang keelokan Allah, kita menjadi bingung. Tidak ada orang yang seelok Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu Rahman, orang kafir disayanginya, orang mukmin apalagi. Karim, maha pemurahnya Allah, pemurahnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh orang kafirnya kelaparan. Wahai Ibrahim, aku hendak makan, aku kelaparan. Jadi Ibrahim gua kada memberi makan lawan ikam pang kafir. Tak ikam ba Islam kamu gua beri makani. Muja si kafir kamu ba Islam kada. Melapar biar aku lapar kada bapak. Kuatnya orang kafir nih. Tinggalkannya Nabi Ibrahim. Allah menegur Nabi Ibrahim. Nah, ujar Nabi Ibrahim, ujar Tuhan lawan Nabi Ibrahim, jangan macam itu hai Ibrahim. Inya itu berpuluh-puluh tahun lawan aku maksiat sudah, kafir lagi. Tapi setiap saat ini aku beri rezeki, aku beri kesehatan, aku beri kelapangan. Ininya biar nak makan sapi lawan ikan mau diberi makanilah. Itu keelokan Allah. Kalau kita memandang keelokan Allah itu kita pasti bingung betapa eloknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaran orang pemurah itu orang yang memberi, kadang memandang siapa yang diberi. Itu orang pemurah. Mun bapilih belum pemurah. Nama nang katuju lawan aku, nama nang kada memusuhi aku, itu aja yang diberi, itu kada pemurah ngarannya. Nang pemurah itu macam Allah. Oh, ini orangnya rancak menyambati aku, bari juga. Ini rancak nang menyakiti aku, bari juga. Ini rancak nang menyinggung aku, bari juga. Kada ada bedanya. Itu ngarannya pemurah. Nah, kalau bapilih itu kada pemurah lagi ngarannya. Bishr berkata, saya bermaksud keabadan pada permulaanku. Tiba-tiba saya bertemu dengan orang buta yang berpenyakit kusta dan gila. Mana buta, penyakit kusta, kurang akal.
yang mana ia dalam keadaan pingsan dan semut memakan dagingnya. Orang kusta. Maka ku angkat kepalanya dan ku letakkan di pangkuanku. Saya mengulang-ulangi perkataan. Maka manakala ia sadar dari pingsannya, ia berkata, siapa orang yang memperdulikan aku ini, yang masuk antara aku dan Tuhanku? Jikalau dia Tuhan memotongku seputung-seputung, niscaya tidak menambahku kecuali cintaku kepadanya. Nah, ini orang yang sudah luar biasa cintanya kepada Allah, sehingga apapun yang diperbuat Allah kepadanya itu menyenangkan hatinya walaupun menyakitkan tubuhnya. Bishr berkata, maka tidaklah saya melihat bala antara hamba dan Tuhannya sesudah yang demikian itu, maka saya mengingkarinya. Ada orang yang sedemi mata buta, akal pindah kayak orang gila, penyakit kusta lagi, orang kadang memperdulikannya. Nah, bahkan dia berkata, andai kata Allah lebih daripada ini memberi aku penyakit, tidak menambah melainkan cintaku kepada Allah, kecuali cinta kepada Allah. Abu Ammar Muhammad ibn al-As'as berkata, penduduk Mesir berdiam selama 4 bulan, tidak ada bagi mereka makanan kecuali memandang kepada wajah Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salam. Adalah mereka apabila lapar maka mereka memandang ke wajahnya, maka mereka disibukkan oleh keelokannya sehingga mereka tidak merasakan dengan pedihnya lapar. Hanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu begitu Allah menciptakan wajah Nabi Yusuf itu, orang nang kalaparan jadi kanyang, orang nang sakit kadang merasa sakit kalau sudah melihat Nabi Yusuf itu. Nah, ini satu bukti bahwa senang dengan sesuatu itu menghilangkan sakit. Jadi pengobatan sakit itu jangan hanya melulu pengobatan medis, pengobatan obat-obatan, tapi yang lebih penting pengobatan sakit itu adalah menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an ada yang lebih bersangatan dari yang demikian, yaitu para perempuan memotong tangan-tangan mereka karena keasyikannya mereka memperhatikan keelokan Nabi Yusuf alaihi salam sehingga tidak merasakan dengan yang demikian itu. Zulaikha kerindangan lawan Nabi Yusuf, yang waktu itu Nabi Yusuf sebagai budak, sebagai pembantu, sampai bersarakan Zulaikha ini daripada kerindangan lawan Nabi Yusuf. Orang-orang Mesir menyambat, apa itu, bini raja, bini menteri, kerindahan lawan pembantu. Ujar Zulaikha kada tahu lagi lawan Nabi Yusuf kayak apa garang Yusuf muka kerindangan itu. Zulaikha kada hendak kalah dengan cemuuhan orang, dikira Sidin yang memang salah karena kerindangan lawan Nabi Yusuf. Diundang perempuan-perempuan ke istana itu, diundang perempuan, setiap orang diberi jeruk lawan pisau itu kan. Diberi setiap perempuan yang datang diberi jeruk lawan pisau. Tak kumpul semuaan, disuruh Zulaikha silahkan makan jeruknya, masing-masing mengupas jeruk itu. Begitu mengupas jeruk tadi, limau tadi, disuruh Zulaikha Nabi Yusuf keluar menemui perempuan-perempuan itu. Nah, begitu Nabi Yusuf keluar menemui perempuan-perempuan itu, tanpa sadar pisau itu memakan tangan-tangan perempuan itu. Kadang merasa lagi pisau itu menyayat tangan seorang. Nah, begitu dahsyatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, jadi artinya bukan dahsyat itu tampan dan sebagainya, yang diiktibar dari cerita itu adalah bahwa kesenangan dengan sesuatu itu melupakan sakit yang menyakitinya. Nah, Nabi Yusufnya ke dalam hanya merasa padih tangan.
lukaan semuaan. Waktu memandang Nabi Yusuf kada merasa tangan ini dimakan oleh pisau. Nah itu contoh orang yang ridha dengan Allah, orang yang sudah cinta kepada Allah sehingga ridha dengan yang diperbuat Allah. Apapun sakit yang diberikan Allah kada merasakan sakit itu. Contohnya banyak. Sa'id bin Yahya berkata, saya melihat di kota Basrah di dalam hotel Atha bin Muslim seorang pemuda dan di tangannya ada sebilah pisau. Lalu ia menyeru dengan suaranya yang keras, yang sangat keras, di mana orang banyak ada di sekitarnya. Ia mengatakan, yaumul firaq minal qiyamah atwalu wal mautu min alamit tafarruqi ajmalu. Qalu ar-rahilu faqultu lastu birahilin lakin muhjatil lati tatarahhalu. Artinya pemuda tadi basyair, pisau di tangan nih, lading di tangan sambil berkujiak. Ujarannya, hari perpisahan pada hari kiamat adalah sangat lama. Menunggu hari kiamat lawas lagi. Dan mati dari sakitnya perpisahan adalah lebih elok. Lebih baik mati daripada terpisah. Mereka mengatakan bepergian. Saya menjawab, jeramun kam mati kam hilang ya sudah. Ia menjawab, saya bukan orang yang bepergian, akan tetapi nyawakulah yang pergi. Kemudian ia membelah perutnya dengan pisau dan ia jatuh tersungkur dalam keadaan mati. Lalu saya menanyakan tentang dia dan tentang keadaannya. Kenapa garang pemuda itu membunuh dirinya? Lalu seorang mengatakan kepadaku bahwa ia rindu pada seorang pemuda kepunyaan sebagian raja yang telah terhalang daripadanya suatu hari. Orang ini mencintai seseorang, biasa tiap hari bertamu, hari itu kada kau bertamu. Dengan kekasihnya itu, hari itu kada kau bertamu. Nah, sehingga dia rela mengorbankan dirinya karena sebab kada kau bertamu itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Yunus alaihi salam berkata kepada Jibril, tunjukkanlah kepadaku atas penduduk bumi yang paling banyak ibadahnya. Maka Jibril menunjukkan kepada Nabi Yunus pada seorang laki-laki yang kedua tangan dan kakinya telah terputus oleh penyakit kusta dan menghilangkan penglihatannya. Tuh, Jibril, wahai Yunus, orang yang paling banyak ibadahnya, dilihat batangan kada, bebatis kada, orangnya buta. Nabi Yunus mendengar laki-laki itu mengatakan, wahai Tuhanku, Engkaulah memberikan saya kesenangan dengan keduanya menurut apa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut daripadaku apa yang Engkau kehendaki, dan Engkau tinggalkan untukku harapan padamu, wahai Tuhan yang memberi kebajikan, wahai Tuhan yang menyampaikan harapan itu. Nah, orangnya dalam keadaan bersangatan musibah, bersangatan susah, tetap dalam keadaan itu dia memuji kepada Allah. Nah, dalam keadaan seperti demikian tetap memuji kepada Allah dan masih mengharapkan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, itulah ujar Jibril, hamba Allah yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. حضر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا 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 الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.